Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama gua Taufik Hugo Prastiko dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir teman-teman. Oke, di kali ini gue bakal memaparkan suatu ilmu atau suatu pembahasan tentang usul fikih teman-teman. Jadi di sini gue akan memaparkan usul fikih, dan gue kalaupun nanti ada salah kata, ada salah dalam penjelasannya, mohon dibenarkan. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan nanya di kolom komentar teman-teman. Dan untuk kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe lagi, aktifin notifikasinya, dan jangan lupa follow Instagram gua. Di situ nanti teman-teman ada. Oke, langsung aja kita memaparkan materi kita. Pertama adalah usul fikih, tentang pengertian usul fikih teman-teman. Jadi usul fikih sendiri itu terdiri dari dua kata. Ada yang namanya usul dan yang namanya fikih. Usul pun itu bentuk jamak dari asul, yang berarti pondasi sesuatu yang bersifat materi maupun yang bukan materi. Nah, pondasinya pondasi apa nih? Nah, pondasi ini ada 5. Pondasi kita itu adalah dalil, akidah, rajih, mustashab, dan far'u. Tapi dalam usul fikih sendiri itu hanya dipakai dalil teman-teman. Jadi yang dipakai adalah dalil usul fikih. Sedangkan fikih itu merupakan suatu pengertian yang ada 2 unsur teman-teman. Ada yang namanya fikih dipandang sebagai hukum, ada yang fikih dipandang sebagai ilmu. Fikih yang dipandang sebagai ilmu merupakan pemahaman mendalam yang mengarahkan potensi akal. Itu merupakan pengertian fikih yang dipandang sebagai ilmu. Dan fikih yang dipandang sebagai hukum adalah ilmu tentang hukum syara' perbuatan manusia atau amalia yang diatur dengan dalil-dalil yang terperinci. Itu ketika usul fikih atau fikih yang diatur sebagai hukum atau definisi fikih sebagai hukum. Jadi ada 2 nih, ada sebagai ilmu dan ada sebagai hukum. Kalau ilmu ini dia lebih aspeknya itu sebagai penjelasan gitu dari hukum. Namun ketika fikih sebagai hukum, dia harus melaksanakan hukum tersebut teman-teman. Nah, itulah fikih teman-teman. Dengan demikian bisa kita simpulkan, apa sih arti dari usul fikih itu? Usul fikih adalah ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum dan sumber hukum dengan semua seluk-beluknya. Itu dinamakan usul fikih teman-teman. Jadi di sini kita mengaspeknya sebagai dalil hukum. Apa sih dalil untuk menempatkan suatu hal itu sehingga dia bisa menjadi suatu hukum? Nah, itulah teman-teman. Dari namanya fikih sebagai ilmu beranjak ke fikih sebagai hukum. Maka dari itu kalian tuh jangan heran kalau kalian terus mengikuti channel ini. Kalian tahu kenapa sih para ulama ini berbeda pandangan tentang suatu hukum gitu. Kenapa Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali? Itu kenapa? Nah, itu teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar semuanya supaya kita nanti gak kaget kenapa bisa berbeda-beda. Kenapa yang ini boleh kayak gini, yang ini nggak boleh kayak gini. Kenapa yang Hanafi kurban itu wajib, yang Syafi'i enggak gitu, hanya sunnah gitu. Jadi kita belajar semua teman-teman. Terus objek kajian usul fikih itu apa? Objek kajian usul fikih itu sebenarnya ada 3 teman-teman. Objek kajiannya itu adalah sumber hukum dengan semua seluk-beluknya. Nah, ini ketika fikih dipandang sebagai ilmu, maka definisi objek kajian usul fikih adalah sumber hukum dengan semua seluk-beluknya. Sedangkan ketika fikih dipandang sebagai hukum, objek kajian fikih adalah metode pendayagunaan sumber hukum dan metode penggalian hukum dari sumbernya. Itu ketika fikih dipandang sebagai hukum. Beda nih ya, beda, namun mereka semua saling menyatu teman-teman, antara fikih sebagai ilmu dan fikih sebagai hukum. Dan yang ketiga adalah persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Nah, untuk kali ini teman-teman, kita harus mengambil aspek dari orangnya. Nggak sembarangan orang yang mendapatkan atau yang mengklaim bahwa fikihnya harus begini teman-teman, harus begitu. Karena semua itu ada persyaratannya. Kayak objek kajian ini adalah persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Jadi nggak sembarangan. Dan nggak sembarangan juga ulama tuh ngomong kalau ini boleh dan ini nggak boleh. Pasti semuanya ada dasarnya teman-teman. Jadi semuanya itu benar, tergantung kita cocoknya di mana gitu. Nah, untuk kali ini pembahasannya menarik teman-teman.
perbedaan usul fikih dengan fikih. Nah, ini mau gue jelasin nih antara usul fikih sama mazhab. Kenapa ini semua dipisah? Oke. Dari buku ini teman-teman, dari buku Usul Fikih Profesor Dr. Andes Haji Rahmat Syafi'i MA, ini buku yang harus kalian beli sih. Ini bagus bukunya, pengantarnya jelas dan dia itu nggak membuat bosan ketika dibaca, dan sini juga ada latihannya teman-teman. Jadi kalian bisa mengasah fikih kalian di sini. Nah, jadi di sini perbedaan usul fikih dengan fikih adalah begini teman-teman, enaknya. Kalau di buku ini kan ribet nih gue bacanya. Gue sederhana ini. Misalkan ada pohon tangkil. Nah, pohon tangkil ini pasti punya batang. Setelah batang, pasti dia juga namanya punya buah. Sehabis buah tangkil itu, bebas deh buah ini mau disambelin nanti, apa mau dibikin keripik bijinya kan, atau mau dibuat digodok atau segala macam. Nah, mau jelasin apa itu usul fikih, apa itu fikih, apa itu mazhab fikih teman-teman. Yang nama ilmu usul fikih itu sederhananya adalah batang pohon. Sebelum adanya fikih, pastilah namanya usul fikih. Nah, itulah dia berperan sebagai batang pohon karena dia adalah awalnya teman-teman. Walaupun seorang yang ahli usul fikih pasti harus mempunyai ilmu sebelumnya, kayak ilmu bahasa, nanti ada ilmu kalam gitu pastinya. Nah, itu sebagai akarnya teman-teman. Tapi kita di sini usul fikih sebagai batang. Batang inilah yang mengatakan suatu buah. Buah ini dinamakan fikih. Nah, setelah dia berperan sebagai buah, dia akan diolah oleh orang-orang yang mempunyai ilmu dan mempunyai suatu kesiapan ilmunya untuk mengolah buah ini menjadi suatu hal yang lebih menarik untuk kita, seperti makanan teman-teman. Contohnya, misalkan buah ini nih, buah tangkil nih. Kalaupun itu diambil sama gua, misalkan, dan gua akan buat dia sebagai digodok. Misalkan gua campur tahu, gua campur toge atau segala macam, gua godok di tangkil, atau gua sambelin di tangkil. Habis itu nanti bijinya gua ambil nih, gua bikin keripik tangkil. Nah, itu semua adalah variasi dari mazhab, tergantung selera kalian. Nah, itu. Kalau kalian lebih suka kalau tangkil disambelin dibanding dibuat keripik, ya sok gitu, ambil yang sambelin. Kalau lebih suka yang keripik, ya keripik gitu. Itulah namanya usul fikih sama mazhab fikih. Nah, sebelum kita ke mazhab, kita harus tahu dasarnya dulu. Maka dari itu jangan saling berebut, jangan selalu mengkafirkan, menyalahkan. Kalau kita nggak tahu dulu dasarnya itu apa, usul fikihnya itu apa. Yang keempat adalah tujuan dan fungsi usul fikih. Nah, apa nih tujuan dan fungsi usul fikih? Sebenarnya gue udah ngerangkum teman-teman. Gue lagi di buku gue gini. Jadi di buku ini banyak teman-teman menjelaskannya, tapi kalau udah gue rangkum teman-teman. Jadi tujuan usul fikih itu untuk mendapatkan hukum Allah yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah, ukubah maupun akhlak. Nah, jadi semua tujuan usul fikih itu adalah intinya untuk mendapatkan hukum Allah gitu, melalui dalil-dalil yang udah ada gitu. Dengan kata lain, usul fikih bukanlah sebagai tujuan melainkan sebagai sarana. Jadi nih, usul fikih nih bukan hal yang menetapkan teman-teman, tapi dia jalan untuk menetapkan gitu. Nih, misalkan orang lapar nih, contohnya orang cuma punya telur doang. Nah, telur ini ibaratkan usul fikih. Mau lo orang godok, mau lo orang sambelin, mau lo orang rebus, mau lo bikin telur asin, mau lo ceplok, mau lo dadar, mau lo oseng segala macam. Itulah hukumnya teman-teman. Intinya adalah jalannya. Gak bisa orang buat telur goreng tanpa adanya telur gitu ya kan. Itulah usul fikih, hanya sebagai sarana doang, bukan sebagai tujuannya. Tujuannya nanti tergantung kitanya menentukan gimana baiknya di lingkungan ini, memakai mazhab apa, ketentuannya bagaimana. Nah, itulah makanya nggak sembarang orang yang menentukan hukum, ada syarat-syarat orangnya gitu. Yang kelima atau yang terakhir nih ya, adalah sumber pengambilan usul fikih. Di sini sumber pengambilan usul fikih itu ada 3 teman-teman.
Yang pertama itu ada ilmu kalam, yang kedua ada ilmu bahasa, yang ketiga adalah tujuan syara. Nah, syara itu atau bisa kita sebut dengan maqasid asy-syariah gitu. Jadi pertama kita bahas dulu. Jadi yang pertama akan kita bahas ilmu kalam. Ilmu kalam ini kenapa sih sebagai landasan gitu kan? Karena nanti ada teman-teman, karena nanti ada faktor-faktor dari al-mutakalimin atau orang yang ahli ilmu kalam. Dan nanti juga ada nih ilmu bahasa ini, kenapa? Karena ilmu bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Nah, sedangkan ilmu bahasa itu adalah bahasa Arab teman-teman. Yang bahasa Arab sendiri ada notabene sebagai bahasa Al-Quran. Dan kita tanya dulu juga teman-teman, itu adalah kitab-kitab yang berbahasa Arab gitu. Maka dari itu ulama-ulama itu harus bisa berbahasa Arab. Dan ada faktor dari ilmu kalamnya, dan nanti akan disepakati teman-teman bersama kebaikannya bagaimana. Itulah sebagai sumber pengambilan usul fikih. Oke, mungkin sekian dulu video gue kali ini. Kalau ada salah perkataan, kalau ada salah penyajian, pemaparan materi, silahkan komen di bawah. Kalau ada pertanyaan juga silahkan komen di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.